Tahukah kamu apa itu nasionalisme? Dan sejak kapan sih munculnya nasionalisme tersebut? Kalaupun tahu, apakah kamu sudah termasuk warga negara yang mempunyai sifat nasionalisme tersebut? Lalu, apakah nasionalisme itu penting? Kalau nggak ada nasionalisme, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Jadi apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham yang menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, kesetiaan terhadap bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negara. Sedangkan menurut Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia, nasionalisme adalah fondasi untuk membangun sebuah negara yang berbasis pada persatuan, toleransi, dan gotong royong, bukan hanya sekedar alat untuk merdeka. Nasionalisme bangsa Indonesia lahir dari perasaan rakyat Indonesia karena sama-sama dijajah oleh bangsa asing, sehingga akhirnya melahirkan sikap perlawanan dari bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, yang pada akhirnya akan memunculkan rasa nasionalisme di dalam diri rakyat Indonesia sendiri, karena ingin menjaga keutuhan negaranya. Adapun perwujudan dari perlawanan tersebut yaitu ketika didirikannya beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Indis Partis, ataupun Sarekat Islam yang walaupun memiliki fokus perjuangan yang berbeda, namun memiliki tujuan utama yaitu untuk membangkitkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Kemudian adapun yang menjadi tonggak nasionalisme yaitu ketika diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menandakan rasa nasionalisme para pemuda sudah tumbuh karena mereka ingin bersatu sebagai bangsa Indonesia yang satu. Kemudian adapun yang menjadi puncak dari peristiwa nasionalisme ini yaitu ketika dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan dari rakyat Indonesia sendiri. Selanjutnya, apa saja sifat yang menunjukkan adanya nasionalisme dalam diri kita? Seperti pengertian nasionalisme itu sendiri, kita harus memiliki sikap cinta terhadap tanah air yang dapat kita lakukan melalui upacara bendera saat hari kemerdekaan. Setia dan bangga pada bangsa dengan menggunakan barang buatan Indonesia dan menjaga kehormatan negara dengan tidak menjadi biang masalah di negara orang lain sebagai rakyat Indonesia. Jadi, kita cuma nerapkan ke negara doang? Enggak dong, justru kita juga terapkan ke sesama kita. Karena sesama kita juga bagian dari negara kita. Dapat kita lakukan dengan menghargai perbedaan seperti menghormati orang yang sedang sholat seperti pada contoh berikut ini. Dian, kita salat ya? Iya. Ngapain? Nanti kan kelompok kita mau siap. Dian, kita salat dulu yuk. Iya, yuk. Kita dulu ya, Bang. Oh iya, silakan. Selain itu, kita juga harus mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga persatuan seperti pada sila ketiga. Tapi sejauh ini, nasionalisme masih menjadi perdebatan di media sosial karena katanya banyak generasi muda yang sudah mulai menurun rasa nasionalisme mereka. Contohnya seperti ini. Kenapa sih bisa begitu? Dari semua sumber yang sudah didapatkan, masalah utamanya hanya satu, yaitu media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian hidup dari generasi muda, di mana mereka memperoleh semua informasi dari media sosial tersebut. Jadi, media sosial mempunyai dampak buruk dan dampak baik tergantung para generasi muda memperlakukannya. Akan tetapi, karena kurangnya rasa nasionalisme generasi muda, mereka jadi mudah terbawa arus terhadap budaya luar dan pengaruh buruk sesama Indonesia. Jadi setelah kita mengetahui semua hal tentang nasionalisme, kira-kira nasionalisme itu penting atau tidak? Tentunya nasionalisme itu adalah suatu sifat yang harus kita miliki dan sangat penting. Suatu negara dapat berdiri kokoh jika memiliki rakyat yang memiliki rasa memiliki, bangga terhadap negaranya, dan juga memiliki rasa menghargai terhadap negaranya. Tanpa adanya rasa nasionalisme, persatuan antar masyarakat akan melemah. Akibatnya rakyat enggan untuk melakukan sifat toleransi terhadap sesama dan enggan untuk bersatu dengan sesamanya. Akibatnya tidak terbentuknya negara yang idealis.
Bagaimana sih cara untuk kita mengatasi berbagai tantangan dalam menjaga nasionalisme? Yaitu yang pertama yaitu dengan cara mencerna informasi yang masuk di dalam media sosial. Contohnya nih seperti banyaknya beberapa influencer yang mengatakan bahwa skincare dari luar negeri itu lebih baik daripada skincare dari dalam negeri. Hal ini bisa saja memicu munculnya sikap untuk lebih menyukai produk dari luar negeri. Hal ini tentunya tidak boleh karena belum tentu hal itu tuh benar. Yang kedua yaitu dengan cara tidak mudah terprovokasi ataupun diadu domba. Contohnya seperti di media sosial banyak sekali hinaan ataupun cacian yang ditujukan kepada satu atau beberapa suku ataupun juga ras di Indonesia ini, sehingga hal itu bisa memicu adanya perkelahian antar suku. Kita harus pandai memilah informasi ataupun hal-hal yang ada di dalam media sosial sehingga tidak terjadi perkelahian itu. Yang ketiga, menguatkan rasa nasionalisme seperti ikut berpartisipasi atau memaksakan diri untuk sekali saja ikut gotong royong perlahan-lahan kita untuk nanti merasakan nasionalisme itu sendiri. Yang keempat, mengikuti kegiatan kebudayaan daerah. Nah, di situ nanti kita sadar betapa bagusnya budaya kita seperti menonton pertunjukan wayang, tarian daerah, kuliner tradisional, dan masih banyak lagi. Indonesia itu kaya akan keberagaman. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan negara kita. Mari kita hidupkan rasa nasionalisme dalam diri kita dan sesama kita mulai dari sekarang.